Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi bersama saya Agnes Setiawan. Kali ini saya akan memberikan contoh pembahasan kunci formatif pedagogik KB1 ya. Ini khusus buat yang teman-teman guru yang mau pretest atau mau UP sama aja lah. Ya, soalnya itu ya bisa jadi tentang hal-hal seperti ini karena ada pedagogiknya ya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe dan nanti akan ada banyak lagi ya video-video lainnya. Ini sudah saya upload di web saya juga di gurugeografi.id. Silahkan dicek saja, nanti klik di sini ya, tes formatif, nanti muncul kok gitu ya. Kalau mau lihat versi tulis. Baik, ada 10 soal KB1 itu mengenai konsep dasar atau landasan pendidikan. Jadi nanti kan biasanya modul pertama itu tentang itu ya, teori pendidikan, model pendidikan, gaya belajar, karakteristik peserta didik, media, evaluasi pendidikan itu kan ya. Karena dulu saya ketika PPG juga seperti itu. Nomor 1, berikut ini implikasi landasan historis dalam pendidikan di Indonesia. Apa ya? A, B, C, D, E, silakan baca sendiri ya. Ditanya landasan historis berarti sejarahnya. Ini sebetulnya kalau kita sebagai guru, sebagai pendidik sudah lama mengabdi dan memang menjalani profesi guru dengan tulus ya dan ingin menjadi guru, memang itu pasti ngerti lah maksudnya gitu ya. Misalkan nggak perlu baca banyak juga, saya yakin instingnya sudah tajam gitu ya. Kecuali Anda guru ngajarnya ngasal, misalkan yang penting punya pekerjaan guru tapi tidak punya filosofinya, ruhnya, ya bingung pasti. Kalau ditanya landasan historis, maka di sini kan sejarahnya ya. Jadi kurikulum pendidikan kita itu dikembangkan berdasarkan apa sih gitu maksudnya gitu kan ya. Tentunya pasti jawabannya yang B ini kan. Jadi kita kurikulum pendidikan itu dikembangkan dengan memperhatikan ya psikologi perkembangan siswa peserta didik gitu kan. Ya, dari zaman tahun berapa? 40 50-an sampai sekarang itu kan berubah terus kurikulum itu ya. Karena kenapa? Karena tuntutan zaman pun beda dan karakter anak pun beda dari tahun 70, 80, 90, 2000, 2010 sekarang 2020 itu beda. Ya. Kebutuhan tahun 2000 dengan 2020 beda. Saya dulu 2000 tuh SD, SMP gitu ya. Itu beda banget kan, belum ada gadget ya. Belum ada internet gitu kan. Beda dengan sekarang. Maka kurikulum pun akan pasti direvisi. Dan guru pasti harus adaptif, ya tidak boleh apatis gitu ya. Jadi pasti jawabannya yang ini. Nomor kedua, salah satu tripusat ya, titik pusat pendidikan bagi anak itu keluarga. Ya, ada keluarga, sekolah, lingkungan itu kan ya. Nah, orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada hakikatnya menanamkan pada anak, ini pasti ngerti lah. Ya, ada A, B, C, D, E, silakan ya. Jujur, toleransi, tenggang rasa, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, hak kewajiban. Oke. Diminta, kata kuncinya apa di sini yang diminta? Rajin melaksanakan ibadah sesuai waktu. Berarti disiplin ini kan. Ini kan kalimat yang menyatakan disiplin dan tanggung jawab. Sudah ini kan. Saya kira nggak terlalu susah ya Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu stres. Misalkan pretest gimana. Selama Bapak Ibu menjalankan tugas dengan baik, itu pasti insya Allah tidak akan blank gitu ya. Jadi kan ini menemukan kata kunci. Ya ingat kalau kita ngasih soal ke anak-anak pun gitu kan, cari kata kuncinya di mana sih ini yang diminta kan gitu. Literasi ya. Kan gitu. Betul nggak? Oke. Nomor 3, seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Ya, salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik apa? A, B, C, D, E. Silahkan dibaca sendiri ya. Landasan itu ada yang sifatnya landasan konkret, ada yang filosofi ya, gitu kan. Nah, di sini untuk apa kita mempelajari landasannya? Jadi pendidikan itu punya fondasinya gitu, landasannya itu apa, dari mana, gitu kan, biar nggak salah arah gitu ya. Yang mana coba?
Apakah menumbuhkan sikap berpikir kritis mendidik terhadap perkembangan peserta didik, memahami berbagai pasal-pasal dan undang-undangan, meningkatkan perkembangan pola pikir, pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktik pendidikan, memahami karakter peserta didik sehingga memandang peserta didik adalah yang unik, pribadi unik, membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran ya yang tepat, bla bla bla. Nah, tentunya kita sebagai pendidik ini kan bagi pendidik ya. Nih, kata kuncinya di sini. Bagi pendidik berarti yang ini dong. Ya. Kita belajar memahami landasan pendidikan kita kan konstitusinya Pancasila ya, Undang-Undang Dasar itu kan. Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan perkembangan dan pola kerja pendidik. Tentang bagaimana seharusnya kita melaksanakan profesi ya, praktik pendidikan itu gimana. Jadi nggak ngasal. Dari rumah sampai ke sekolah itu nggak ngasal gitu, ada tata laksananya. Di kelas tuh bagaimana, menghadapi murid gimana, sesuai dengan tadi filosofi pendidikan kita ya. Kita kan 3 ya, Ingarso Sungtulodo Ingadio Mangunkarso Tuturi Handayani, itu paling dasar itu kan, itu ruhnya itu ya. Jadi ini jawabannya yang C, karena bagi pendidik ini minta ya. Oke ya. Nomor 4, tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut. Sila kelima berarti ini implementasi sila-sila di Pancasila. A, B, C, D, E silakan dibaca. Jadi ini pengamalan. Kita kan sering kalau apalagi guru PKN nih, sering kan pengamalan sila 1 apa aja contohnya. Pengamalan sila kedua, 3, 4, 5 apa aja kan gitu ya. Mana yang masuk ke sila kelima itu kan keadilan sosial. Nah, pasti bisa ya. Coba jawabannya apa? Jawabannya yang ini. Sekolah melakukan kerja bakti sosial melibatkan peserta didik. Kerja bakti sosial ini kan ya. Nah, karena kita kan lembaga pendidikan. Itu kan berarti sekolah melakukan kerja bakti sosial programnya untuk memberikan bantuan apa gitu ya misalkan ya kepada yang tidak mampu, misalkan melibatkan peserta didik. Karena di sini dalam pendidikan, awas ya, dilihat ya. Kalau misalkan di sini pendidikan, pastinya ya kalau nggak ujung-ujungnya sekolah, murid, guru gitu aja kan. Nah ya, oke. Nomor 5, seorang guru mengajar di kelas dengan ceramah metodenya sehingga proses pembelajaran lebih berpusat pada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan beraliran apa? Nah, ini ada banyak kan aliran pendidikan ya. Rekonstruksionisme, behavioristik, perennialisme, esensialisme ini ya. Humanisme. Nah, ingat teori-teori pendidikan, ada teori apa banyak tuh. Piaget ya, ada teori Brunner ya, teori macam-macam tuh ya. Silakan dibaca tuh. Ada teori-teori behavior, ada teori humanistik, konstruktivisme, ada teori humanistik ya. Nah, ini saya kasih clue aja. Pokoknya kalau yang dalam soal ada metode ceramah-ceramah yang pasif sifatnya ya. Jadi kalau ada, coba Bapak Ibu cari deh kelebihan kekurangan teori behavior. Ini jawabannya behavior ya. Salah satunya itu dia terpusat ke guru. Jadi siswanya menang bae, diem, pasif gitu ya. Jadi itu kelemahannya. Itu behavior. Jadi gurunya menerangkan, siswanya dapat ceramahnya, diharapkan ada perubahan setelah itu kan gitu maksudnya ya, respon ya gitu kan. Ketika guru menyampaikan sesuatu ditangkap siswa diharapkan berubah, dapat sesuatu kan gitu. Itu pasif, itu behavior ya. Nah, itu paling gampangnya. Pokoknya Bapak Ibu nanti kalau ada soal tentang ceramah-ceramah itu teori behavior deh gitu ya. Karena pasif siswanya gitu ya. Yang lainnya silakan baca lagi yang teori konstruktivisme ya, teori humanisme, kemudian ada apa lagi sih, banyak ya ini, perennialisme dan lain-lain ya. Cari kata kuncinya. Ini kan udah dapat ya, pokoknya nanti ingat behavior tuh teori ini ada ini pasif ya, si siswanya pasif.
Nomor 6, berikut ini contoh kegiatan yang tergolong praktik pendidikan. Praktik berarti ada kegiatan, bergerak, menggerakkan sesuatu ya atau melakukan sesuatu. Kalau kata pendidikan berarti ada interaksi antara guru tersebut ya dengan sesuatu, entah itu materi atau apa. Ya. Praktik pendidikan berarti pengajaran ya gitu ya. Di sini jawabannya apa? Yang contoh praktik adalah yang silakan baca sebentar. Mana yang berupa kegiatan, praktek. Yang ini ya, mendownload file materi pendidikan Pancasila. Gitu. Jadi kita misalkan ngedownload tuh file materi karena akan menyampaikan pembelajaran gitu ya. Berarti kita mempraktikkan bagaimana cara mendapatkan sebuah modul materi gitu. Mendownload misalkan dari internet, dari mana gitu ya. Oke. Kemudian nomor ke-7. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa ya. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh apa? Landasan religi, sosiologis, psikologis, yuridis, historis. Nah ini, kalau ada ketuhanan yang Maha Esa berarti ya pastinya religius ya, gitu kan? Ini religius. Sila pertama itu religi. Sosiologi berkaitan dengan kehidupan sosial ya. Psikologi, perkembangan peserta didik, yuridis itu hukum, historis sejarah. Ini kayaknya bisa direka-reka ya kalau Bapak Ibu nanti menemukan di sininya misalkan diganti ya. Itu bukan ketuhanan yang Maha Esa ya. Misalkan bukan yang bertujuan agar beriman bertakwa, misalkan agar misal ya, agar peserta didik menjadi manusia yang beradab misalkan atau apa gitu ya, yang care, peduli, itu kan bisa aja sosiologis gitu ya. Nomor 8, sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia itu peserta didik oleh manusia lainnya, dalam hal ini pendidik. Sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah apa? Jadi pendidikan itu bukan berarti pembentukan manusia oleh manusia. Gitu kan? Karena kenapa? A, B, C, D, E ya. Manusia makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain. Manusia makhluk yang memiliki moral. Manusia makhluk religius, pribadi yang berkembang. Manusia merupakan makhluk otonom. Oke. Di sini jawabannya di sini adalah, jadi manusia itu adalah makhluk yang otonom. Dia itu kan diberi akal ya. Dia bisa berperilaku sesuai dengan pemikiran dia sendiri. Ya. Berdasarkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, otonom, gitu kan. Bisa jadi saya misalkan mengajar siswa itu siswanya nggak ngerti ya, kemudian kan marah misalkan ya, jengkel. Kenapa jengkel ya? Karena manusia itu makhluk otonom, nggak bisa kita membentuk mereka. Kita itu kan hanya bagaimana mencoba mendidik sesuai dengan arahan agama ya dan undang-undang misalkan, supaya jadi manusia yang memang sejati real manusia gitu kan. Persoalan mereka bisa berubah atau tidak itu tergantung mereka sendiri, karena mereka itu makhluk otonom, punya akal, bisa punya keputusan sendiri gitu ya, gitu maksudnya. Kita bukan pabrik, lembaga pendidikan tuh yang bisa kayak merubah kaleng jadi serbuk kemudian dirubah lagi jadi kaleng, nggak bisa ya. Nomor 9, pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Ya, oleh karenanya pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada apa? Ekonomi, psikologi, sosiologi, religi, ilmu, pengetahuan, teknologi. Oke. Tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik, berarti ini psikologi ya. Ada kan yang di teori ini apa? Ada perkembangan psikologi anak dari umur sekian ya, yang motorik kasar, motorik halus kayak gitu. Ya coba dibaca. Itu psikologinya. Jadi anak SD misalkan dikasih materi algoritma kan gak nyambung ya, bukan. Mereka anak SD itu bukan ranahnya belajar itu ya. Nah, jadi bukan ranah analisa gitu kan. Itu kan konkret ya, misalkan anak SD, anak TK itu ya. Perlu benda yang asli itu kan. Jadi itu psikologi pendidikan ya. Nomor 10, pengertian landasan dibagi dua, landasan fisik dan konseptual ya.
Berikut ini termasuk landasan konseptual. Nah, landasan itu kan, ingat landasan pesawat, ingat gak? Itu fisik kan, ada wujudnya, bentuknya kan, aspal. Kalau konseptual itu yang bersifat non-real, itu kan ide mana? Ini, ya kan? Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu kan konsep, ya kan? Bukan real nyata kan? Dibuat, ya tidak ada bentuknya, gitu kan? Nah, hanya sebuah norma, gitu kan? Kalau landasan kayak jalan gitu, bentuk fisik bangunan gitu. Itu landasan. Fondasi bangunan ya ada bentuknya, ada cornya, ada batunya, kerikil. Tapi kalau landasan konsep tuh yang bersifat dia bukan berwujud, abstrak. Pancasila Undang-Undang Dasar itu kan abstrak ya, Bapak Ibu. Itu. Tapi itu dijadikan sebuah pedoman hidup, ideologi bangsa kita. Baik, untuk kunci jawaban silakan dicek lagi ya di bawah ada kalau mau versi tulisan, misalkan diulang-ulang lagi boleh gitu ya. Baik, sekian dulu untuk pembahasan kali ini tentang kunci formatif pedagogik mengenai landasan pendidikan ini ya. Jadi fondasi dasarnya. Silakan dibaca lagi modulnya Bapak Ibu, dibuatlah ringkasan-ringkasan ikhtisar gitu ya, supaya paham gitu. Ya. Nah, dengan begini sebetulnya kita juga belajar bahwa kalau misalkan ngajar masih belum betul ya, oh bahwa memang kita itu ngajar itu sesuai dengan ruhnya. Kita punya negara, punya sebuah falsafahnya apa, Pancasila, undang-undang ya, kemudian ada Ingarso Sungklodo, Ingarjo Mangunkarso, Tuturi Handayani, ya itu jadi ruhnya itu ya itu semua. Supaya mengajar kita itu memang tidak keluar dari track yang ditentukan oleh memang founding father bangsa kita ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan, silakan di-share boleh ya yang banyak. Mudah-mudahan Bapak Ibu lulus tahun ini karena semakin tahun berjalan makin banyak antriannya, maka makin saingannya makin banyak ya. Jadi usahakan pretestnya nilainya tertinggi lah gitu ya. Karena ya gitu saingan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.